Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Bisa dimulai. Sudah selesai. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan video pembelajaran yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas tentang unsur pembangun atau unsur intrinsik dari sebuah cerita pendek. Jadi untuk kelas 11 ini ya. Oke, ada yang tahu apa itu unsur pembangun? Nah, unsur pembangun atau intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, terutama cerpen. Membangun bagaimana? Jadi membangun maksudnya di sini adalah membuat cerita tersebut tercipta secara utuh, ya. Jadi nggak ada yang kurang seperti itu. Terus untuk cerpen sendiri kalian pasti udah semuanya sudah tahu ya pengertiannya apa. Biasanya cerpen disebut selesai dalam sekali baca. Maksudnya seperti apa sekali baca ini? Jadi kalian membacanya itu tidak perlu waktu yang panjang. Jadi hanya singkat saja, hanya beberapa menit, 5, 10 atau mungkin paling lama 15 menit kalian membacanya itu sudah selesai ceritanya. Terus biasanya antara 1.500 sampai 3.000 kata. Biasanya 6 sampai 10 halaman. Terus hanya berisi satu tema dan satu konflik, dan bercerita tentang sepenggal peristiwa dalam kehidupan tokoh. Nah, kita masuk ke macam-macam unsur pembangunnya, atau ada yang bilang intrinsik. Jadi kalau kalian menemukan soal latihan atau soal ulangan nanti, jika ada kata-kata in berarti adalah unsur yang ada di dalam ya, jangan lupa. Yang pertama ada tema, amanat, latar atau setting, sudut pandang, tokoh dan penokohan atau watak, alur, dan gaya bahasa. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari tema. Tema adalah permasalahan yang utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Jadi tema ini bisa dikatakan inti dari cerita ini apa sih, tentang apa sih? Nah, ya, dirumuskan dalam kalimat pernyataan yang singkat dan padat. Contohnya, ya ini ada tema percintaan, kehidupan sosial, lingkungan hidup, agama dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua adalah amanat. Adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita bisa berupa nasihat ya. Jadi semuanya yang namanya amanat itu pasti positif ya sifatnya. Jadi bisa nasihat, anjuran atau larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya ya, kita harus berbakti kepada orang tua, jangan kita senang berbohong dan lain sebagainya. Berikutnya ada latar atau setting. Latar ini bisa dikatakan tempat kejadian cerita ya. Bisa tentang waktu, ruang, dan suasana. Ya, ada 3, latar waktu, tempat, dan suasana. Jadi suasananya seperti apa? Ya, mencekamkah, menakutkankah, sedihkah, dan lain sebagainya. Terus tempatnya di mana? Di dalam rumah, di lapangan, dan seterusnya. Terus waktunya, sore kah, pagi atau siang, dan seterusnya. Jadi seperti itu latar. Terus berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam ceritanya. Bisa jadi ia menjadi tokoh dalam ceritanya. Jadi seolah-olah dia bercerita tentang pengalamannya atau tentang ceritanya. Namun dia bisa juga hanya menjadi pencerita saja. Jadi dia hanya menceritakan tapi tidak ikut mengalami dalam cerita tersebut. Ada 2. Yang pertama ada pandangan orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga.
Saya jelaskan sudut pandang orang pertama. Jadi biasanya ini sudut pandang orang pertama, posisi pengarang berada di dalam cerita. Jadi seolah-olah pengarang ini mengalami kejadian tersebut dalam cerita tersebut. Ya, biasanya disebut oleh orang-orang adalah sudut pandang orang pertama ini adalah sudut pandang akuan. Jadi ada kata-kata aku. Jadi dia membuat atau menggunakan kata ganti aku dalam ceritanya. Jadi seolah-olah dia sendiri yang mengalami. Jadi seperti itu. Berikutnya lanjutan dari sudut pandang orang pertama ya. Ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi tokoh aku menjadi tokoh utama dalam cerita atau hanya pelaku sampingan. Jadi tokoh aku hanya berperan menjadi sebagai pendamping atau tokoh pembantu saja. Terus berikutnya ada sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini pengarang seolah-olah berada di luar cerita. Jadi penulis ini tidak terlibat dalam sebuah cerita. Hanya seperti menceritakan seperti dalang atau pencerita saja. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan nama ganti dia atau nama-nama tokoh. Jadi disebutkan namanya siapa, dia siapa. Oleh sebab itu sudut pandang ini disebut pula sudut pandang diaan. Nah, ya, jadi seperti itu. Lanjutannya, sudut pandang juga yang ketiga ini, orang ketiga, terbagi menjadi dua, yaitu ketiga serba tahu. Jadi sudut pandang orang ketiga yang serba tahu ini semuanya tahu ceritanya ya, jadi semuanya disampaikan mulai dari tingkah laku, terus ciri-ciri, keadaan lahir dan batin tokoh cerita itu dia tahu semuanya. Tapi kalau yang ini ada sudut pandang orang ketiga yang terarah atau terbatas ya, hanya mengetahui kondisi secara fisik saja atau terbatas, tidak semuanya tahu ceritanya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada tokoh. Tokoh ini adalah individu rekaan. Jadi orang yang ada di dalam cerita ini siapa saja yang pasti memiliki sifat atau perilaku atau watak dalam berbagai peristiwa di cerita tersebut. Jadi ada tokoh utama, tokoh pembantu dan figuran ya. Sedangkan berdasarkan wataknya tokoh dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, biasanya ini orang yang sifatnya baik, ada yang sabar dan sebagainya. Terus ada antagonis ya, ada tokoh yang jahat yang kadang suka emosi, marah-marah dan sebagainya. Dan tokoh tritagonis, tokoh penengah, ada orang yang bijaksana, kadang yang menengahi dalam cerita tersebut. Jadi itu masuk ke tritagonis. Berikutnya penokohan. Nah, kalau ada tokoh pasti ada penokohan. Jadi tokoh adalah watak ya. Kalau tokoh tadi adalah orangnya, kalau penokohan adalah wataknya atau karakternya seperti apa ya. Penokohan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penokohan secara langsung, ini penyampaiannya ya, atau analitik, dan penokohan secara tidak langsung. Maksudnya penokohan langsung ini seperti apa? Jadi penokohan langsung ini artinya adalah pengarang secara langsung menjelaskan wataknya, karakternya seperti apa dari tokoh-tokoh tersebut yang ada dalam cerita. Misalnya tokoh A adalah orang yang cerewet dan suka mengadu domba dan lain sebagainya ya. Atau bahwa fisik si tokoh B ini adalah cantik, rambutnya hitam, bergerai dan sebagainya. Jadi langsung digambarkan, langsung dijelaskan. Berbeda dengan penokohan tidak langsung. Kalau di sini dilakukan secara tersamar. Ya. Jadi pembaca di sini ini seolah-olah harus bisa menyimpulkan sendiri watak tokoh seorang dalam cerita. Itu bisa dari pikirannya, pikiran tokoh. Oh, pemikirannya dia semangat atau mudah pesimis dan lain sebagainya. Terus dialog atau ucapan, oh ucapannya sangat lemah lembut atau kasar dan lain sebagainya. Itu bisa kita ketahui, oh ternyata watak dari tokoh ini seperti ini.
Terus ada dari tingkah lakunya, oh dia bagaimana, oh dia suka membantu atau menolong atau suka dan lain sebagainya ya. Jadi dari tindakan, dari tingkah laku. Terus ada dari lingkungan sekitar, lingkungannya bagaimana, oh ternyata lingkungannya banyak sekali orang-orang yang jahat dan lain sebagainya. Jadi dia ikut memiliki watak yang seperti itu atau terlahir dari keluarga yang kurang baik dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terus ada reaksi atau tanggapan dari tokoh lain. Jadi dalam cerita tersebut, tokoh lain, entah itu tokoh pembantu atau tokoh yang lain, itu memberikan bocoran bahwa oh ternyata si tokoh A ini seperti ini, kamu sukanya bolos. Nah itu contoh percakapan dari tokoh lain mengenai sifat atau watak dari tokoh yang lainnya. Jadi seperti itu. Terus keadaan fisik, keadaan fisiknya bagaimana, oh ternyata dalam cerita tersebut fisik si tokoh ini mudah lelah dan sebagainya, atau sangat kuat karena harus banting tulang untuk keluarganya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Berikutnya alur atau plot. Alur adalah rangkaian cerita ya, jadi jalinan cerita ini arahnya seperti apa. Sebuah cerita sebenarnya terdiri dari berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat atau akibat sebabnya si bolak-balik. Misalnya karena ada peristiwa satu, contohnya ada kecelakaan, maka akibatnya adalah terjadi peristiwa kedua. Si tokoh ini apa? Oh meninggal atau cacat dan sebagainya. Jadi itulah jalinan yang dinamakan alur atau plot. Jenis-jenis alurnya ada alur maju ya, jadi rangkaian peristiwanya itu bergerak maju dari awal ke akhir atau kronologis. Ada alur mundur atau flashback. Jadi rangkaian peristiwanya ini bergerak mundur dari akhir ke awal. Terus alur campuran, bisa maju bisa mundur. Jadi gerakannya ini acak, bisa maju dulu, bisa mundur dulu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah untuk polanya, tahapan-tahapan alur ini ada sebagai berikut. Jadi kalau di bawah sendiri, nah di pojok, yang pertama pasti ada yang namanya pengenalan cerita atau tokoh atau latarnya dan seterusnya ya. Jadi awal mula pendahuluan. Terus muncullah sebuah peristiwa atau permasalahan. Dari permasalahan tersebut dibawa menuju konflik. Konfliknya apa? Terus masuk ke puncak konflik. Nah, ini puncaknya ya. Terjadi apakah dalam cerita tersebut? Selanjutnya setelah terjadi terus bagaimana penyelesaiannya ya, konflik mereda dan penyelesaiannya bagaimana. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada gaya bahasa pengarang. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan cerita melalui bahasa yang digunakan. Setiap pengarang memiliki gaya masing-masing. Ahmad Tohari contohnya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya. Jadi semuanya memiliki cara bagaimana menyampaikan dengan gaya bahasa masing-masing. Ada yang gaya bahasanya semangat ya, ada yang gaya bahasanya meremehkan, ada gaya bahasanya yang menyindir dan lain sebagainya. Jadi macam-macam pengarang itu ingin menyampaikan ceritanya. Jadi seperti itu yang namanya gaya bahasa. Contoh lain, Kunto Wijoyo. Nah dari tokoh-tokoh ini adalah tokoh pengarang ya. Kalian bisa cari siapa Ahmad Tohari di Google atau Kunto Wijoyo ini siapa. Beliau adalah para sastrawan yang sangat terkenal di masanya, yang banyak sekali menciptakan karya-karya entah itu cerpen, novel atau puisi. Jadi seperti itu. Kunto Wijoyo banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam ceritanya. Jadi menggunakan istilah-istilah bahasa Jawa dalam ceritanya. Jadi semuanya memiliki gaya bahasa masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ya. Tugasnya yang pertama, kalian harus mencari satu cerpen melalui buku atau gawai atau gadget kalian. Ya. Kalian bisa menyalinnya, mengkopinya, atau bisa di screenshot
atau tangkap layar ya cerpen tersebut, karena nanti pasti akan saya butuhkan ketika mengoreksi tugas-tugas kalian. Ini cerpennya mana? Jadi seperti itu sebagai bukti ya. Terus berikutnya adalah analisislah unsur pembangun atau intrinsiknya cerpen tersebut ya. Jadi analisisnya apa saja tadi, mulai dari tema dan seterusnya ya. Terus kumpulkan sesuai jadwal pengumpulan tugas kelas kalian masing-masing nanti ya. Jadi seperti itu tugasnya. Terus kalau masih bingung, ini ada contoh pengerjaannya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk tabel. Judul cerpennya apa, terus penulisnya siapa ya, ini contohnya, terus temanya apa, amanat dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Jadi untuk video pembelajaran hari ini atau pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau jika ada yang ingin disampaikan terkait materi pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini, kalian bisa tanyakan ke guru mata pelajaran bahasa Indonesia masing-masing ya. Kalau udah tahu nomornya, kalian bisa kontak WA ke wali kelas agar wali kelas memberitahu WA guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar kalian. Jadi terima kasih, saya tutup dulu. Kalian harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Pastikan tetap memakai masker dan semoga kita semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik, sampai di sini dulu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.